Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannata wa istumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah kaum muslimin sedang salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dihimpun oleh Allah di tempat yang mulia ini di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salah satu seruannya yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan rangkaian ibadah Jum'ah yang sedang dan yang akan kita lakukan pada kesempatan yang mulia ini akan menjadi bagian dari salah satu Jumat yang terbaik yang kita lakukan, sehingga bisa mempunyai fungsi untuk diantaranya menghapus sisa-sisa dosa kita sepanjang satu Jumat yang lalu. Wal Jum'atu ilal Jum'ati mukaffiratun ma bainahun. Mudah-mudahan nanti kita selepas menunaikan ibadah sholat Jum'ah dan kemudian kita meyakini bahwa ibadah Jum'ah yang kita lakukan pada kesempatan ini adalah salah satu ibadah Jum'ah yang terbaik, maka insya Allah kita nanti selepas dari masjid ini dan pulang menuju rumah kita masing-masing dalam keadaan tanpa membawa dosa sama sekali. Amin Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pesan penting yang sering disampaikan oleh para ulama melalui berbagai kesempatan itu adalah apa yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah kepada kita umatnya, bahwa salah satu warisan yang harus kita pegang, kita jaga dan kemudian kita tunaikan, kita laksanakan dalam perilaku, dinamika hidup dan kehidupan kita itu adalah berpegang teguh kepada warisan beliau yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bima kitabullah wa sunnata rasulih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama pun juga sudah banyak memberikan penjelasan bahwa tidak semua ayat Al-Qur'an itu bisa kemudian menjelaskan hukum sebagaimana teks yang ada dalam Al-Qur'an. Banyak ayat-ayat Al-Quran itu yang sifatnya masih umum, masih mujmal, yang itu butuh kemudian dijelaskan melalui hadis-hadis Nabi. Insya Allah dalam beberapa kesempatan mimbar yang sama di beberapa bulan yang lalu, khatib sudah banyak menjelaskan di antara berbagai fungsi hadis terhadap Al-Quran itu adalah menjelaskan sebagian ayat Al-Quran yang itu memang butuh untuk dijelaskan, dan kalau tidak dijelaskan melalui hadis, kita akan kesulitan untuk mengimplementasikan hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu kadang memang ayatnya ada yang butuh penjelasan hadis. Kalau tidak melalui penjelasan hadis, kita sulit untuk menangkap makna dan kemudian bagaimana praktek perintahnya itu. Misalkan perintah sholat itu sangat umum dalam Al-Quran, sangat global. Maka bagaimana sholat itu kita lakukan mulai takbir sampai salam, itu penjelasan detailnya bisa kita temukan dalam penjelasan hadis-hadis. Tetapi juga banyak ayat-ayat Al-Quran yang
tanpa harus dijelaskan oleh hadis, itu ayat Al-Quran dengan sendirinya sudah menjelaskan secara detail, secara terperinci. Bahkan di hadis pun tidak banyak mendapatkan tempat untuk menjelaskan ayat Al-Quran itu. Bahkan ketika Nabi ditanya tentang satu hukum, itu ketika beliau belum menjelaskan, maka turunlah ayat untuk menjelaskan hukum yang sangat sifatnya detail itu. Contoh misalnya, Al-Quran itu ada satu karakteristik di ayat-ayatnya itu, ketika menjelaskan tentang harta kekayaan, tentang terutama harta pusaka peninggalan, harta warisan. Itu Al-Quran menjelaskan secara detail. Sehingga kalau kita coba lacak dalam berbagai penjelasan hadis itu, Nabi ketika ditanya bagaimana ketika seseorang itu mau meninggal dunia dan kemudian mau membagi harta warisnya, itu langsung dipandu oleh ayat Al-Quran. Misalkan di Quran surat keempat, Allah itu sangat detail menjelaskan, misalkan mulai ayat ke-7 sampai ayat ke-14. Itu begitu detailnya, dan ini sekali lagi menjadi karakteristik Al-Quran, ayat Al-Quran ketika menjelaskan tentang kekayaan atau tentang harta, terlebih tentang masalah hukum warisan, harta pusaka peninggalan. Di ayat yang ke-11 dan ke-12 di Quran surat keempat, surat An-Nisa, itu Allah sangat detail, sangat perhatian betul. Sampai detailnya maka kita sesungguhnya sebagai umat manusia, umat muslim, itu harus memperhatikan akan begitu Allah seriusnya membahas tentang harta warisan, maka kita pun harus dengan sigap dan penuh responsibilitas untuk menangkap makna pesan ayat yang Allah sampaikan di ayat ke-11 dan ke-12 Quran surat keempat, yaitu surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang pertama bahwa kita itu ketika meninggal dunia, atau kita yang sudah memasuki usia-usia yang diasumsikan tidak akan lama lagi menghadap Allah, itu diperintahkan, disyariatkan untuk membagi harta kekayaan kita itu kepada anak-anak kita, kepada kerabat kita. Yusikumullahu fi auladikum. Jadi Allah itu sangat berharap supaya kita itu untuk mewariskan atau membagikan harta kita yang kita tinggalkan itu kepada anak-anak kita. Bagaimana caranya, bagaimana mekanismenya? Allah dengan detail menjelaskan yang pertama, lidzakari mislu hadil unsayain, bahwa bagian anak laki-laki itu dapat 2 jika dibandingkan anak perempuan, 2:1. Wa in kunna nisaan fauqasnataini falahunna sulusa ma tarak. Yang kedua, Allah juga menjelaskan bahwa kalau meninggalkan 2 anak perempuan atau lebih, fa in kunna nisaan fauqasnataini falahunna sulusa ma tarak, maka bagiannya adalah 2/3. Detail sekali. Fa in kanat wahidatan, kalau meninggalkan hanya anak 1 perempuan saja, maka anak perempuan itu jatahnya hanya falhan nisf, dapat setengah. Itu kalau untuk anak. Bagaimana kalau untuk bapak ibu? Fali abawaihi likulli wahidin min humas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Orang tua, bapak dan ibu itu dalam Quran surat ke-4 ayat 11 dijelaskan akan mendapatkan bagian 1/6. Wali abawaihi likulli wahidin min humas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Kalau mayit meninggalkan anak. Jadi bapak dan ibu itu kalau ditinggal oleh mayit, maka bagiannya adalah as-sudus mimma tarak, mendapatkan 1/6. In kana lahu walad, jika tidak ada anak. In kana lahu, jika ada anak, maaf.
Wa illam yakul lahun walad fali abawaihi wali sau abawahu wali ummihi sulus. Kalau tidak ada anak, maka bagian kedua orang tua bapak dan ibu itu adalah mendapatkan sepertiga. Saya ulangi lagi. Fa illam yakul lahu walad wa waisahu abawahu fali ummihi sulus. Maka bagian kedua orang tua bapak dan ibu, kalau ditinggal mayit dan itu mayit tidak ada anak, maka bagian bapak dan ibu adalah mendapatkan sepertiga. Jadi detail sekali. Al-Quran itu ketika menjelaskan tentang harta kekayaan, tentang harta waris itu dijelaskan dengan detail. Jadi bapak ibu itu kalau mayit tidak meninggalkan anak, mendapatkan sepertiga. Kalau mayit ada anak, tidak ada anak, itu mendapatkan 1/6. Saya ulangi lagi. Fali abawaihi likulli wahidin min humas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Jadi kalau ada anak, bapak dan ibu itu mendapatkan 1/6. Fa illam yakul lahu walad, tetapi kalau tidak ada anak, wa warisahu abawahu fa li ummihi sulus, maka bagian bapak ibu mendapatkan 1/3. Detail sekali. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau mayit itu punya saudara, maka bagian ibu itu adalah 1/6. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Ketika semua persoalan urusan mayit itu selesai, baik itu utang-utangnya maupun urusan-urusan yang diwasiatkannya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Bahwa sesungguhnya kalau Al-Qur'an itu menjelaskan tentang harta kekayaan, itu karakteristik ayatnya itu lebih detail menjelaskan dan tanpa harus dipertegas lagi oleh penjelasan-penjelasan hadis. Beda dengan misalkan perintah sholat, perintah zakat, itu lebih banyak kemudian sifatnya mujmal dan tafsirnya, penjelasan detailnya itu diambil alih oleh penjelasan-penjelasan hadis. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Kemudian misalkan lagi tentang waris itu di ayat yang ke-12. Tadi itu ada bagian anak, laki-laki dan perempuan, kemudian bagian bapak dan ibu, dan bagian ibu ketika ada saudara. Bagaimana kemudian ketika Al-Quran menjelaskan bagian suami dan istri? Di ayat ke-12 itu Allah menjelaskan, walakum nisfu ma tarak azwajukum illam yakul lahum la walad fa in kana lahum la walad walakum rubu ma tarakna mim ba'di wasiyatin yusina bi audain. Jadi ketika suami atau duda itu ditinggal istrinya dan kemudian tidak meninggalkan anak, illam yakul lahunna walad, itu bagiannya adalah walakum nisf, bagiannya adalah setengah. Jadi suami itu kalau ditinggal istrinya kemudian tidak meninggalkan anak, maka suami bagiannya adalah nisf, setengah. Fa in kana lahunna walad, tetapi ketika istri itu meninggalkan anak, walakum rubu mimma tarakna, maka bagian suami itu adalah mendapatkan 1/4. Lantas bagaimana posisi dan bagiannya seorang janda atau istri ketika ditinggal suami? Masih di ayat yang ke-12 juga Allah dengan detail menjelaskan, walahunna rubu'u
mimma taraktum in kana lakum walad. Jadi janda istri itu akan mendapatkan bagian al-rubu seperempat jika suami meninggal itu ada anak. Oh, tidak ada anak, maaf. Ilam yakul lahu walahun narubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad wa in kana lakum walad walahum musudus mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna bi'audain. Tetapi ketika suami itu meninggal dunia dan ada anak, maka bagian istri atau bagian janda adalah 1/8 dari harta peninggalan suami. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekali lagi menjelaskan bahwa karakteristik ayat Al-Qur'an itu ketika membahas tentang harta kekayaan itu Allah sangat serius dan kemudian menjelaskannya secara detail. Dan kemudian kalau kita lacak dalam penjelasan hadisnya itu pun nyaris sangat minim. Misalnya kita lacak di Sahih Muslim itu ketika membahas tentang babul faraid, tentang bab pembagian waris, itu hadisnya menjelaskan riwayatnya ketika ada sahabat yang sedang sakit, kemudian didatangi, dikunjungi, disambangi oleh Nabi dan sahabat Abu Bakar. Kemudian ketika sahabat itu sudah sadar dan sembuh, mau tanya kepada Nabi tentang bagaimana harta kekayaan yang mau saya tinggalkan. Maka Nabi sebelum menjelaskan turunlah ayat tadi itu, surat Quran keempat ayat ke-11 dan seterusnya tadi itu. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain ilal akhir ayat. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, maka sesungguhnya kita itu sepanjang masih meyakini dengan keimanan yang kuat tentang posisi Al-Quran dan hadis, posisi Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, itu kita jadikan sebagai guidance, sebagai petunjuk dan pedoman dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan ini, dalam menjalani segala bentuk dialektika kehidupan di pentas dunia ini. Maka sesungguhnya semuanya sudah ada panduannya, baik itu di Al-Quran maupun di hadis. Baik di Al-Quran yang kadang-kadang ayatnya itu masih butuh dijelaskan di hadis yang sifatnya masih mujmal, dan juga banyak ayat-ayat Al-Quran yang tanpa harus dijelaskan hadis itu Allah sudah menjelaskan secara detail dan secara rinci. Di antaranya adalah ketika Al-Quran itu ayatnya membahas tentang kekayaan, terlebih pada masalah harta peninggalan pusaka atau tentang babul mawaris, tentang harta warisan. Bagaimana kita coba jelaskan tadi di Quran surat keempat ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Mudah-mudahan kita sebagai hamba-hamba Allah yang punya keyakinan bahwa semua petunjuk Allah yang dituangkan dalam Al-Quran, yang kemudian dielaborasi melalui hadis Nabi, itu kita yakini dan kemudian kita jadikan pedoman. Mudah-mudahan kita akan senantiasa di dalam petunjuk, naungan hidayah dan maunah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kemudian ketika kita nanti mengakhiri hidup kita dan kemudian kita meninggalkan banyak kekayaan di belakang kita, maka gunakanlah aturan-aturan syariah yang telah digariskan oleh Allah melalui kitab suci Al-Quran maupun melalui hadis Nabi Muhammad SAW itu sebagai guidance petunjuk kita, sehingga kita nanti menghadap Allah menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai dan kemudian akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم